Oke. Halo, perkenalkan saya Ridho Edgar Dito Utomo. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, kuliah di jurusan okupasi terapi. Oke. Kalau oke nih, sekarang saya nih giliran saya untuk perkenalan nih buat Kak siapa Kak Rino yang belum kenal, saya jelaskan. Uh, nanti aku bakal nemenin Kakak untuk cerita-cerita nih tentang jurusannya itu gimana sih Mm-mm. atau apa sih yang dipelajarin ya selama 30 menit ke depan Iya. kurang lebih selama itu. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Pertanyaan yang paling Oke. umum ditanyakan itu, jadi jurusan okupasi terapi itu apa nih Kak? Mm-mm. Iya. Nah, jadi gini, okupasi terapi gitu ya. Itu tuh ada satu ilmu gitu, ilmu keterapian medis, yang mana di sini okupasi terapi itu ada di layanan rehabilitasi medik seperti itu. Kalau teman-teman ke rumah sakit pasti akan menemui layanan rehabilitasi medik. Nah, okupasi terapi ini mengedepankan yang namanya pengaruh okupasi atau aktivitas yang bermakna bagi teman-teman klien atau pasien seperti itu yang dapat membantu individu atau juga masyarakat gitu ya, yang memiliki masalah kesehatan pada khususnya, misalnya nih orang stroke seperti itu. Nah, yang mana di sini okupasi terapi itu membantu untuk individu tersebut bisa mencapai kemandiriannya lagi, kemudian partisipasi dan kesejahteraan dalam hidupnya seperti itu. Mungkin bisa agak saya kasih contoh ya gini. Ada seorang stroke gitu, bapak-bapak, dia yang semula itu sehat, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik seperti itu, tiba-tiba dia kena stroke, serangan stroke, yang mana kemudian dia nggak bisa jadi seperti dulu lagi. Dia nggak lagi mandiri seperti itu, apa-apa harus dibantu. Nah, okupasi terapi di sini memberikan layanan untuk biar pasien ini, stroke ini bisa menjadi lebih mandiri lagi dan harapannya kembali ke sedia kala, walaupun juga memiliki kekurangan karena stroke ini kan dia juga menetap seperti itu. Dia bisa kembali makan dengan mandiri, bisa aktivitas keluar dengan mandiri, dengan PD dan lain sebagainya. Oke. Seperti Kalau itu. di Poltekkes sendiri itu kayak universitas nggak sih Kak? Ada fakultasnya atau nanti di okupasi terapi ini masuknya ke fakultas apa gitu? Oke. Kalau di Poltekkes Surakarta sendiri bukan fakultas ya, nyebutnya perjurusan. Jadi ada 3 kampus nih ya. Jadi tiap kampus itu ada jurusan masing-masing gitu. Di kampus satu ada keperawatan, ada terapi bicara, ada akupuntur. Nanti di kampus 2 itu ada fisioterapi, ada okupasi terapi, sama ortotik prostetik, dan yang ketiga itu kebidanan, anafarma dan jamu seperti itu. Oh, berarti Jadi Kakak masuk ke nggak kampus 2. ya, dan itu bukan fakultas seperti itu. Oke, dibilangnya kampus 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, Dan alasan boleh Kak? iya, perjurusan, bukan fakultas tapi perjurusan. Oke. Langsung ke jurusan gitu. Nah, alasan Kakak nih, kenapa dulu sampai milih ke jurusan okupasi terapi nih Kak? Oke. Dulu itu jadi saya kan kesulitan ya kalau untuk menghitung. Jadi lebih suka hafalan seperti itu ya. Hafalan, membaca, dan hal-hal yang kaitannya sama praktik gitu ya. Nah, dari itu uh, saya cari nih hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sempat milih psikologi karena suka juga sama yang kaitannya sama manusia gitu kan, sains dan manusia. Tapi semakin kesini kok kurang cocok, nyari psikologi itu yang IPA. Jadi jarang sekali kan psikologi yang untuk anak IPA kan jarang, SMA IPA jarang banget. Kemudian uh, cari lagi, telusur lagi, ketemu nih okupasi terapi yang mana ini uh, jurusannya bagus banget. Jadi mempelajari hampir semua, apa ya, hampir bisa dibilang hampir semua ilmu kesehatan dan sains itu dipelajari di sini gitu.
Dan ini prodi atau jurusan yang ada di Indonesia itu cuma 2. Jadi bisa dibilang langka seperti itu. Yang adanya di Solo, Poltekkes Surakarta, sama di UI, Sekolah Vokasi. Gitu. Jadi ya itu juga yang buat saya tertarik, langkanya itu. Langkanya itu ya. Nah, untuk jurusannya sendiri, berarti kakak kenalnya ini di SMA atau awal-awal sudah lulus SMA terus bingung mau kuliah baru mencari nih, oh iya ada nih si jurusan okupasi terapi ini. Kalau saya sejak sebelum kelulusan malah udah cari-cari gitu ya, Pak. Jadi udah telusur kira-kira nih dari IPA nih mau lanjut kemana aja sih misalnya, kecuali yang jurusan yang hitung-hitungan seperti itu. Nah, ketemu deh ada kedokteran, ada psikologi, lalu ada keperawatan dan lain sebagainya. Berarti ranahnya ke kesehatan seperti itu. Dan waktu itu saya juga karena suka komunikasi, jadinya cari tuh yang ada relate antara kesehatan sama komunikasi. Oh, cari lagi, ketemu deh nih okupasi terapi, dan ternyata di situ pertama langka, habis itu saya riset apa aja sih yang dipelajari gitu kan. Oh, ternyata banyak sekali yang dipelajari dan hampir semua pilihan saya itu termasuk di situ. Jadi wow, berarti kayaknya cocok deh di sini. Akhirnya saya pilih di situ. Oke, jadi memilih jurusan karena sudah banyak riset yang dilakukan gitu ya, nggak asal tiba-tiba pilih gitu kan ya. Nah, untuk mata kuliah di jurusannya sendiri nih Kak, ada yang emang khas banget nih, cuman ada di okupasi terapi, atau ada yang sangat berkesan gitu Kak, yang paling susah atau paling gimana, bisa diceritakan? Iya, kalau di okupasi terapi ini yang paling khas yang nggak ada di mata kuliah lain, ada yang namanya sains okupasi. Jadi di situ kita mahasiswa tuh belajar tentang bagaimana sih pengaruh okupasi atau aktivitas yang bermakna bagi manusia itu dapat mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan manusia gitu. Kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Jadi di situ diulik banyak hal, gimana sih efeknya, kenapa kok orang melakukan, misalkan mahasiswa kok sekolah, kuliah, itu tuh yang mereka dapatkan dari kuliah tuh apa, efek psikologisnya, efek fisikalnya, fisik ya, terus efek mental atau kognitifnya. Nah, itu semua dipelajari dari situ gitu. Dan mata kuliah yang berkaitan dengan OT ya, dengan okupasi terapi, banyak sih, ada OT pada neurologi atau pada syaraf gitu ya, kondisi saraf atau ilmu persyarafan. Lalu ada juga OT pada pediatri, hal-hal yang berbau anak gitu. Kemudian ada juga ada kesehatan jiwa, yang pelajari tentang penanganan OT nih di klien-klien dengan kondisi kejiwaan, misalkan orang dengan gangguan jiwa dan banyak lagi. Oke, nah karena banyak yang dipelajari, apakah nanti di semester selanjutnya, misalnya semester 4, 5, atau 6, ada konsentrasi keilmuannya tersendiri gitu Kak? Ntar mau pilih apa atau gimana, itu ada nggak sih Kak? Iya? Ya, saya ulangi ya Kak ya. Jadi kan tadi Kakak cerita mata kuliahnya itu banyak yang dipelajari. Nah, di semester 4, 5, atau 6 biasanya itu ada konsentrasi keilmuan lagi nih. Jadi kita dikerucutkan mau ngambil ranah yang di mana nih gitu. Nah, di okupasi terapi sendiri ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Oke, kalau kita lihat dari sistem kuliahnya itu nggak ada. Tapi kalau kita coba cari-cari lagi, ternyata tuh secara nggak langsung udah diarahin seperti itu. Misalkan aku nih mau ke pediatri atau ke anak-anak gitu, peminatanku itu bisa milih, tapi bukan diatur dari kuliahnya ya, tapi milih secara pribadi gitu. Lalu misalkan aku mau nekunin rehabilitasi fisik misalnya, it's okay, kita tinggal belajar tentang itu, kita agak lebih mastering di situ gitu, fokus di situ, nggak masalah. Tapi kalau secara sistem pendidikan di kampusnya nggak ada peminatan atau konsentrasi ke situ.
Nah, itu biasanya di semester berapa, Kak, milih peminatan yang itu? Uh, itu sebenarnya kalau itu kan anggapan pribadi ya, jadi masing-masing orang untuk aku pengen kesini gitu, bukan dari pendidikannya, bukan dari sistem kampusnya gitu ya. Kalau peminatan di kampus sendiri nggak ada, tapi kalau orang teman-teman mahasiswa ini mau mendalami satu minat tertentu boleh gitu. Boleh. Oke nih Kak, Kapan sekarang pun. bisa ceritain sedikit sih Kak, apa ya, iklim belajar di Poltekkes Surakarta tuh gimana ya, atau di jurusan Kakak tuh gimana ya? Apa anak-anaknya sangat rajin gitu, atau gimana nih sama dosennya supaya pembelajaran lebih lancar, gimana? Oke. Untuk iklim belajarnya sendiri cukup umum ya, dibanding sama teman-teman mahasiswa yang ada di kampus jurusan yang kaitannya kesehatan, seperti kesehatan masyarakat, kedokteran, keperawatan, dan sebagainya. Ya, first of all memang pertama pusing sih. Jadi yang dipelajari kan banyak banget gitu ya. Kalau kesehatan kan banyak banget, dari fisik, mental, psikologis, itu kan dipelajari semua, dan orang itu kan daya tangkap mereka kan juga nggak semua sama. Jadi kadang ada yang teman-teman yang merasa nggak pede, lalu merasa berat nerima beban materi gitu ya. Dan kalau untuk kehidupan kemahasiswaannya overall bagus sih, dan cocok banget buat teman-teman yang memang pengen mendalami ini ilmu kesehatan di UT, sekolah aja di Poltekkes ini gitu. Oke. Karena ini kampus pionir, jadi pertama kali berdiri jurusan OT itu di sini gitu. Dan ya, jadi bagus lah gitu lah. Ya, leluhurnya jurusan OT lah ya di situ. Betul sekali, iya. Leluhurnya betul. Pastinya banyak banget dosen-dosen yang juga sudah menguasainya gitu ya, nggak usah diragukan lagi. Jadi teman-teman yang mau masuk OT bisa langsung ke Poltekkes Surakarta gitu. Nah, untuk jalur masuknya sendiri nih Kak, Kakak dulu jalur masuknya gimana? Atau bisa ceritain nggak di Poltekkes Surakarta ada berapa? Iya, kalau di Poltekkes Surakarta itu ada 3 jalur ya yang saya tahu. Jadi ada jalur PMDP atau prestasi seperti itu. Lalu ada jalur SIMAMA. SIMAMA itu uji tulis bersama, uji tulis satu Poltekkes se-Indonesia seperti itu. Ada juga ujian mandiri. Ini kayaknya baru nih, kalau yang mandiri itu ujian setelah SIMAMA, setelah yang barengan se-Poltekkes gitu. Kalau saya dulu ambil yang PMDP, jadi karena nggak suka tes lagi, kayak SBM dan lain sebagainya, itu udahlah nggak usah, saya ambil yang PMDP untuk jalur prestasi. Dan alhamdulillah sekarang masih berkuliah di situ juga kan. Iya, alhamdulillah. Nah, ada yang kelupaan nih Kak, untuk ceritain sedikit tentang praktikumnya nih Kak, gimana di sana? Dan apakah kalau di Poltekkes kita juga masih heboh sama laporan kayak di universitas gitu, atau gimana nih Kak? Oke, ya kalau kehidupan kampus dan belajar gitu pasti. Kalau laporan iya, hampir banyak penugasan juga yang harus menyantumkan laporan, paper seperti itu banyak banget. Jadi lumrah lah kalau menurut saya, kalau di kampus pun juga seperti itu kan harusnya. Praktikumnya gimana nih Kak? Praktikumnya? Oke, kalau praktikum, kalau biasanya nih, kalau nggak lagi pandemi gini, akan ada praktek lab seperti itu ya. Jadi tiap berapa kali pertemuan teori di kelas, habis itu kita praktek nih, untuk memperdalam lagi ilmu praktisnya dari teori yang udah dipaparkan kemarin. Nah, karena ini pandemi, ini agak sulit juga, karena kan kalau praktik itu harus di onsite ya, jadi harus di tempat, harus di lab. Nah, karena pandemi ini jadi agak sulit, dan praktik rata-rata dibuat online gitu. Oke. Nah itu Kak, fasilitasi dari kampusnya sendiri atau dari prodinya ini ketika pandemi itu seperti apa Kak? Untuk pembelajarannya? Oke, fasilitasi tentu ada subsidi pakai data ya, seperti yang dilakukan pemerintah. Itu ada, kami juga merasakan itu.
Habis itu perkuliahan semua dilewatkan platform online meeting, Zoom rata-rata, juga lewat website, dan ya semuanya jadi ya online ya. Dan praktik, kegiatan praktik itu susah banget, jadi nggak bisa dilakuin, dan teman-teman ini rata-rata juga uh, sulitan juga sih kalau mata kuliah yang harus praktik dan belajar sendiri karena nggak ada praktik di kampus ya. Kurang lebih itu kalau di kondisi yang sekarang ini ya, Iya. pandemi ini. Oke. Nah, eh ini nih Kak, ada tips and apa ya? Tips lah buat maba-maba yang udah masuk ke jurusan Kakak gitu supaya tetap bisa bertahan di jurusannya sampai akhir nanti. Itu gimana nih Kak? Wah, itu berat itu. Oke, kalau di OT sendiri tips saya ya belajar bertahap aja. Jadi kalau misalkan belajar itu jangan keburu melompat ke yang jauh, tapi mastering dulu yang bawah-bawah. Misalkan kalau di ilmu kesehatan kan wajar ya harus tahu anatomi, fisiologi. Nah itu di mastering dulu, kita fokusin ke situ sampai paham seperti itu. Lalu hal-hal yang materi-materi dasar itu diselesaikan dulu, dipahami dulu. Jadi kalau udah keburu semester tinggi, kita nggak perlu balik lagi kalau kelupaan belajar di semester yang bawah. Jadi kalau paham, kalau yang bawah itu udah paham, jadi nanti ke atas tinggal ngelanjutin kayak gitu. Habis itu jangan lupa untuk turut aktif lah ke organisasi kemahasiswaan, entah itu di kampus maupun di luar, entah itu komunitas atau ikut klub dan lain sebagainya. Itu juga penting. Dan karena ya kondisinya memang walaupun seperti ini, tetaplah untuk aktif gitu, ke mahasiswa, ke organisasi mahasiswa atau ke komunitas yang ada di luar, karena dari situ skills bisa kita bentuk gitu. Jadi nggak cuma teori yang kita dapat di kuliahan terus praktiknya cuma nunggu jam ujian praktik atau kuliah praktik, tapi ketika kita udah masuk di wadah seperti itu, kita bisa menyalurkan juga sebetulnya skill-skill praktik itu. Iya, oke. Setuju banget ya. Intinya adalah teman-teman jangan gak sabaran karena belajar itu tetap bertahap ya. Meskipun nanti kalian banyak ilmu yang didapat dalam kelas berupa teori, tetap di skill di luar kelas juga itu penting. Itu tips dari Kak Rido. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk jurusan okupasi terapi sendiri, prospek kerjanya itu gimana nih Kak? Apakah memang nanti pasti masuk ke kesehatan atau bisa geser-geser kemana gitu, ke pendidikan atau seperti apa nih? Oke, iya. Ya, jadi kalau kita kalau dari kami teman-teman mahasiswa OT itu membreakdown OT itu apa dan sampai mendetail banget, kita bisa tahu ternyata kalau OT itu kerjanya nggak cuma di rumah sakit atau di klinik seperti itu, bahkan bisa sampai di sekolah. Biasanya di sekolah itu di sekolah inklusif. Jadi sekolah umum yang ada ABK-nya, yang ada anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus seperti autisme, cerebral palsy, Down syndrome seperti itu. Itu juga ada di situ. Okupasi terapis juga menangani di sekolah. Lalu di rumah sakit jiwa, kami juga ada di situ untuk merehabilitasi pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Kami juga ada di situ. Lalu kalau kita coba lihat dari perspektif di luar negeri, justru akan lebih luas lagi, bahkan sampai ke komunitas. Jadi di setiap panti lansia atau panti intinya panti gitu ya, panti sosial seperti itu, OT juga ada di situ untuk membantu rehabilitasi sosial di sana. Lalu di penjara juga ikut membantu memberikan layanan ke teman-teman narapidana di situ yang sudah yang sudah masuk ke tahap untuk direhabilitasi biar bisa kembali lagi ke masyarakat seperti itu, bisa berpartisipasi lagi. Dan ya banyak sih, cuman kalau di sini masih fokusnya itu di rumah sakit dan klinik, karena juga di rumah sakit dan klinik itu pun butuh banget OT gitu, karena belum merata satu Indonesia ini. Oke. Gitu sih Kak. Penyebaran lulusannya itu belum merata, sedangkan kebutuhan pekerjaannya itu banyak gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Berarti peluang teman-teman untuk masuk ke OT ini sangat besar gitu ya teman-teman. Sangat besar sekali.
Nah, untuk kakaknya sendiri nih, Kak Ridho sendiri, rencananya setelah lulus itu mau gimana nih? Mau ngambil prospek pekerjaan yang mana atau mau lanjut lagi misalnya mendalami keilmuannya gimana? Hmm. Wah, ini sebenarnya masih tak rahasiakan ya, tapi Oh, tak sedikit kasih bocoran. oke lah, boleh dikit aja Kak. Ya, karena gini, pendidikan OT di Indonesia itu kan juga sedikit. Dari itu kayaknya penting juga sih kita mengembangkan pendidikan OT itu lebih banyak lagi, biar lulusannya juga makin banyak kayak gitu. Nah, itu juga jadi satu cita-cita saya ya setelah lulus OT gitu. Selain nanti juga kasih layanan gitu ke uh, pasien-pasien seperti itulah ya. Kalau secara spesifik ke profesi, saya belum berani apa ya, saya nggak mau sih ngasih tahu karena apa namanya itu masih rahasia. Ya intinya itu harapan saya bisa mengembangkan pendidikan sama memberikan pelayanan. Oke. Ada ini nih Kak, pertanyaan kayak misalnya apakah nanti setelah lulus itu kita bisa untuk membuka praktek sendiri nggak sih Kak untuk okupasi terapi ini? Apa memang harus nanti induknya masuk ke rumah sakit dulu baru kita bisa praktek gitu Kak? Oke, kalau dari apa yang saya temui dari kakak-kakak alumni dan apa ya pengalaman selama kuliah, rata-rata sudah bisa mendirikan klinik sendiri karena udah punya surat izin praktek seperti itu ya. Dan banyak juga yang jadi wirausaha di bidang okupasi terapi dengan klinik atau membuat alat bantu dan lain sebagainya. Tapi yang kalau saya rasa sih yang perlu dipromosikan di sini, kalau dari OTI itu kalau mau jadi S2 itu harus kuliah di luar negeri. Karena di sini S2 OT ya, jadi master okupasi terapi itu ada di luar negeri. Kalau di Indonesia belum ada S2-nya. Jadi teman-teman yang berminat banget kalau misalkan mau mendalami ilmu OT ini, ya terbanglah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Tapi di sini bukan Cina ya, Amerika. Karena Lebih jauh. kiblatnya OT dunia di Amerika kayak gitu. Oke. Nah, itu jadi bisa jadi apa ya? Motivasi buat teman-teman kalau misalnya sekarang udah ada kepikiran nih kayaknya aku tertarik nih buat OT gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih Kak. Halo Kak. Nah, halo. Sudah terdengar belum? Iya. Udah. Ya. Udah. Sekarang karena waktunya juga sudah mau habis ya Kak. Ada ini nggak Kak pesan-pesan untuk camaba atau calon-calon maba yang masih SMA yang rata-rata anak SMA itu kebingungan ya mau lanjut kemana gitu. Ada tipsnya nggak Kak buat supaya mereka nggak salah jurusan gitu nantinya nih Kak? Oke. Ya. Yang penting gini aja. Kalau misalkan kamu itu SMA IPA, ya udah konsisten aja di situ. Cari minatmu. Misalkan kamu minat biologi, ya kamu nanti bablasnya atau tembusnya ya ke yang jurusan yang berkaitan biologi. Biologi kan banyak, ada yang ketumbuhan, hewan, atau ke manusia seperti itu. Kalau kamu suka fisika, kamu cari itu jurusan yang berkaitan dengan fisika kayak gitu, dan kimia juga. Jadi kalau kamu lompat atau lintas jurusan itu, saya kira kamu sayang banget waktunya karena udah belajar selama kurang lebih 12 tahun dan di masteringnya fokusnya di IPA, terus kamu lintas ke jurusan lainnya, itu buat apa kamu 12 tahun bisa master? Harusnya bisa mendalami IPA, di mana teman-teman IPS juga nggak bisa lakukan itu, lah kamu malah melompat ke jurusan yang dilintasmu di selain yang kamu pilih itu tadi IPA. Jadi konsisten aja, pelan-pelan, pasti kamu bisa kok capai apa yang kamu pengen kan. Iya, jadi adik-adik nih sarannya adalah konsisten, dalami ilmunya, belajar secara bertahap, benar kata Karido tadi, belajar itu harus secara bertahap. Nanti juga kita akan menemukan nih, kayaknya kita cocok kemana, passionnya kemana gitu. Jangan sampai malah menghabiskan waktu 12 tahun yang sudah kalian korbankan itu jadi sia-sia karena kalian
ngambil lintas jurusan gitu ya. Nah Kak, ada closing statement nggak nih buat teman-teman yang udah gabung sama kita dari tadi? Gimana nih Kak? Oke. Ada beberapa 3 poin aja. Yang pertama, kita udah masa yang seperti ini, adaptasi. Ayo kita coba adaptasi dengan teknologi. Yang kedua, jangan lupa konsisten dan belajar terus mendalami ilmu yang udah kita pilih gitu. Yang ketiga, jangan lupa berbagi. Bagi ilmu itu penting banget ternyata di masa yang makin nggak pasti ini. Kurang lebih itu. Iya benar. Kurang lebih gitu ya Kak. Oke Kak, terima kasih karena nggak kerasa ya waktunya juga sudah mepet nih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk sharing-sharing di live session hari ini, hari Minggu. Buat teman-teman nanti yang misalnya ketinggalan cerita-cerita dari Karido ini bisa baca nanti dokumentasi artikel kami tentang Karido di intipkuliah.com dengan kode X221 gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Jaga kesehatan selalu ya. Sama-sama. Oke. Kakak juga. Yuk, sama-sama. Nah, sekarang teman-teman, sekian katanya dari Kak Rindo Edgar Dito di jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Surakarta. Selanjutnya kita akan juga sharing di live session yang ketiga. Itu ada Kak Ganesha. Ya, Kak Ganesha itu dari Hukum Keluarga Islam UIN Surabaya. Oke. Untuk session 2 kita sudahi dulu. Nanti kita akan lanjut di session 3. Terima kasih semuanya. Belum nyambung ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia nih. Halo, Kak. Halo. Halo. Masuk suaranya? Masuk, jelas. Halo. Jelas banget nih suaranya nih. Iya. Oke, Kak. Ini saya panggilnya apa nih? Kak Rido, Kak Edgar, Kak Dito, Kak siapa nih? Oke, Kak Rido aja. Kak Rido aja nih. Kak Boleh Rido. nih, Kak. Sekalian perkenalan dulu nih sama teman-teman yang udah gabung. Oke. Halo, perkenalkan saya Rido Edgar Dito Utomo. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kuliah di jurusan Okupasi Terapi. Kalau oke nih, sekarang saya nih, giliran saya untuk perkenalan nih buat Kak siapa Kak Rido yang belum kenal, saya jelaskan. Nanti aku bakal nemenin Kakak untuk cerita-cerita nih tentang jurusannya itu gimana sih atau apa sih yang dipelajarin ya. Selama 30 menit ke depan kurang lebih selama itu. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Pertanyaan yang paling umum ditanyakan itu, jadi jurusan okupasi terapi itu apa nih Kak? Iya. Nah jadi gini, okupasi terapi gitu ya, itu tuh ada satu ilmu gitu, ilmu keterapian medis, yang mana di sini okupasi terapi itu ada di layanan rehabilitasi medik seperti itu. Kalau teman-teman ke rumah sakit pasti akan menemui layanan rehabilitasi medik. Gitu. Nah, okupasi terapi ini mengedepankan yang namanya pengaruh okupasi atau aktivitas yang bermakna bagi teman-teman klien atau pasien seperti itu yang dapat membantu individu atau juga masyarakat gitu ya, yang memiliki masalah kesehatan pada khususnya, misalnya nih orang stroke seperti itu. Nah, yang mana di sini okupasi terapi itu membantu untuk individu tersebut bisa mencapai kemandiriannya lagi, kemudian partisipasi dan kesejahteraan dalam hidupnya seperti itu. Mungkin bisa agak saya kasih contoh ya gini, ada seorang stroke itu bapak-bapak, dia yang semula itu sehat, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik seperti itu, tiba-tiba dia kena stroke, serangan stroke, yang mana kemudian dia nggak bisa jadi seperti dulu lagi. Dia nggak lagi mandiri seperti itu, apa-apa harus dibantu. Nah, okupasi terapi di sini memberikan layanan untuk biar
pasien ini, stroke ini bisa menjadi lebih mandiri lagi dan harapannya kembali ke sedia kala, walaupun juga memiliki kekurangan karena stroke ini kan dia juga menetap seperti itu. Dia bisa kembali makan dengan mandiri, bisa aktivitas keluar dengan mandiri, dengan PD dan lain sebagainya. Oke. Seperti Kalau itu. di Poltekkes sendiri itu kayak universitas nggak sih Kak? Ada fakultasnya atau nanti di okupasi terapi ini masuknya ke fakultas apa gitu? Oke. Kalau di Poltekkes Surakarta sendiri bukan fakultas ya, nyebutnya perjurusan. Jadi ada 3 kampus nih ya. Jadi tiap kampus itu ada jurusan masing-masing gitu. Di kampus 1 ada keperawatan, ada terapi bicara, ada akupuntur. Nanti di kampus 2 itu ada fisioterapi, ada okupasi terapi, sama ortotik prostetik, dan yang ketiga itu kebidanan, anafarma, dan jamu, seperti itu. Berarti Kakak masuk kampus 2? Iya, dan itu bukan fakultas seperti itu. Oke, dibilangnya kampus 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, dan alasan boleh Kak? Iya, perjurusan. Bukan fakultas, tapi perjurusan. Oke. Langsung perjurusan gitu. Nah, alasan Kakak nih, kenapa dulu sampai milih ke jurusan okupasi terapi nih Kak? Oke. Dulu itu, jadi saya kan kesulitan ya kalau untuk menghitung. Jadi lebih suka hafalan seperti itu ya. Hafalan, membaca, dan hal-hal yang kaitannya sama praktik gitu ya. Dari itu saya cari nih hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sempat milih psikologi karena suka juga sama yang kaitannya sama manusia gitu kan, sains dan manusia. Tapi semakin kesini kok kurang cocok, nyari psikologi itu yang IPA. Jadi jarang sekali kan psikologi yang untuk anak IPA kan jarang, SMA IPA jarang banget. Kemudian cari lagi, telusur lagi, ketemu nih okupasi terapi yang mana ini jurusannya bagus banget. Jadi mempelajari hampir semua, bisa dibilang hampir semua ilmu kesehatan dan sains itu dipelajari di sini gitu. Dan ini prodi atau jurusan yang ada di Indonesia itu cuma 2. Jadi bisa dibilang langka seperti itu. Yang adanya di Solo, Poltekkes Surakarta, sama di UI, sekolah vokasi. Gitu. Jadi ya itu juga yang buat saya tertarik, langkanya itu. Langkanya itu ya. Nah, untuk jurusannya sendiri, berarti Kakak kenalnya ini di SMA atau awal-awal sudah lulus SMA terus bingung mau kuliah baru mencari nih, oh iya ada nih si jurusan okupasi terapi ini? Kalau saya sejak sebelum kelulusan malah udah cari-cari gitu ya. Jadi udah telusur kira-kira nih dari IPA nih mau lanjut kemana aja sih misalnya, kecuali yang jurusan yang hitung-hitungan seperti itu. Nah, ketemu deh ada kedokteran, ada psikologi, lalu ada keperawatan dan lain sebagainya. Berarti ranahnya ke kesehatan seperti itu. Dan waktu itu saya juga karena suka komunikasi, jadinya cari tuh yang ada relate antara kesehatan sama komunikasi. Oh, cari lagi, ketemu deh ini okupasi terapi, dan ternyata di situ pertama langka, habis itu saya riset apa aja sih yang dipelajari gitu kan. Oh, ternyata banyak sekali yang dipelajari dan hampir semua pilihan saya itu termasuk di situ. Jadi wow, berarti kayaknya cocok deh di sini. Akhirnya saya pilih di situ. Oke, jadi memilih jurusan karena sudah banyak riset yang dilakukan gitu ya, nggak asal tiba-tiba pilih gitu kan ya. Nah, untuk mata kuliah di jurusannya sendiri nih Kak, ada yang emang khas banget nih, cuma ada di okupasi terapi, atau ada yang sangat berkesan gitu Kak, yang paling susah atau paling gimana, bisa diceritakan? Iya, kalau di okupasi terapi ini yang paling khas yang nggak ada di mata kuliah lain, ada yang namanya sains okupasi. Jadi di situ kita mahasiswa tuh belajar tentang bagaimana sih pengaruh okupasi atau aktivitas yang bermakna bagi
manusia itu dapat mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan manusia gitu. Kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Jadi di situ diulik banyak hal, gimana sih efeknya, kenapa kok orang melakukan, misalkan mahasiswa kok sekolah, kok kuliah, itu tuh yang mereka dapatkan dari kuliah tuh apa, efek psikologisnya, efek fisikalnya, fisik ya, terus efek mental atau kognitifnya. Nah, itu semua dipelajari dari situ gitu. Dan mata kuliah yang berkaitan dengan OT ya, dengan okupasi terapi, banyak banyak sih, ada OT pada neurologi, atau pada apa namanya, syaraf itu ya, kondisi kondisi saraf atau ilmu persyarafan. Lalu ada juga OT pada pediatri, hal-hal yang berbau anak gitu. Kemudian ada juga ada kesehatan jiwa yang pelajari tentang penanganan OT nih di klien-klien dengan kondisi kejiwaan, misalkan orang dengan gangguan jiwa dan banyak lagi. Oke, nah karena banyak yang dipelajari, apakah nanti di semester selanjutnya, misalnya semester 4, 5, atau 6, ada konsentrasi keilmuannya tersendiri gitu, Kak? Ntar mau pilih apa atau gimana, itu ada nggak sih, Kak? Ya. Ya, saya ulangi ya, Kak ya. Jadi kan tadi Kakak cerita mata kuliahnya itu banyak nih, banyak yang dipelajari. Nah, di semester 4, 5, atau 6 biasanya itu ada konsentrasi keilmuan lagi nih. Jadi kita dikerucutkan mau ngambil ranah yang di mana nih gitu. Nah, di okupasi terapi sendiri ada nggak sih, Kak, yang kayak gitu? Oke, kalau kita lihat dari sistem kuliahnya itu nggak ada. Tapi kalau kita coba cari-cari lagi, ternyata tuh secara nggak langsung udah diarahin seperti itu. Misalkan aku nih mau ke pediatri atau ke anak-anak gitu, peminatanku itu bisa milih, tapi bukan diatur dari kuliahnya ya, tapi milih secara pribadi gitu. Lalu misalkan aku mau nekunin rehabilitasi fisik misalnya, oke, it's okay, kita tinggal belajar tentang itu, kita agak lebih mastering di situ gitu, fokus di situ, nggak masalah. Tapi kalau secara sistem pendidikan di kampusnya nggak ada peminatan atau konsentrasi ke situ. Nah, itu biasanya di semester berapa, Kak, milih peminatan yang itu? Itu sebenarnya kalau itu kan anggapan pribadi ya, jadi masing-masing orang untuk aku pengen kesini gitu, bukan dari pendidikannya, bukan dari sistem kampusnya gitu ya. Kalau peminatan di kampus sendiri nggak ada, tapi kalau orang teman-teman mahasiswa ini mau mendalami satu minat tertentu boleh gitu. Boleh. Oke nih, Kak, sekarang bisa ceritain sedikit sih, Kak, apa ya, iklim belajar di Poltekkes Surakarta tuh gimana ya, atau di jurusan Kakak tuh gimana ya? Apa anak-anaknya sangat rajin gitu, atau gimana nih sama dosennya supaya pembelajaran lebih lancar, gimana? Oke. Untuk iklim belajarnya sendiri cukup umum ya, dibanding sama teman-teman mahasiswa yang ada di kampus jurusan yang kaitannya kesehatan, seperti kesehatan masyarakat, kedokteran, keperawatan, dan sebagainya. Ya, first of all, memang pertama pusing sih. Jadi, yang dipelajari kan banyak banget gitu ya. Kalau kesehatan kan banyak banget. Dari fisik, mental, psikologis, itu kan dipelajari semua. Dan orang itu kan, daya tangkap mereka kan juga nggak semua sama. Jadi, kadang ada yang teman-teman yang merasa nggak pede, lalu merasa berat nerima beban materi gitu ya. Dan kalau untuk kehidupan kemahasiswaannya overall bagus sih, dan cocok banget buat teman-teman yang memang pengen mendalami ini, ilmu kesehatan di UT, sekolah aja di Poltekkes ini gitu. Oke. Karena ini kampus pionir. Jadi pertama kali berdiri jurusan OT itu di sini gitu. Dan ya, jadi bagus lah gitulah. Ya, leluhurnya jurusan OT lah ya di situ. Betul sekali, iya.
leluhurnya betul, betul. Pastinya banyak banget dosen-dosen yang juga sudah menguasainya gitu ya, nggak usah diragukan lagi. Jadi teman-teman yang mau masuk OT bisa langsung ke Poltekkes Surakarta gitu. Nah Iya. untuk jalur masuknya sendiri nih Kak, Kakak dulu jalur masuknya gimana? Atau bisa ceritain nggak di Poltekkes Surakarta ada Oke, berapa oke. jalur masuk? Iya, kalau di Poltekkes Surakarta itu ada 3 jalur ya yang saya tahu. Jadi ada jalur PMDP atau prestasi seperti itu. Lalu ada jalur Simama. Simama itu uji tulis bersama, uji tulis satu Poltekkes se-Indonesia seperti itu. Ada juga ujian mandiri. Ini kayaknya baru nih kalau yang mandiri itu ujian setelah Simama, setelah yang barengan se-Poltekkes gitu. Kalau saya dulu ambil yang PMDP, jadi karena nggak suka tes lagi, kayak SBM dan lain sebagainya, itu udahlah nggak usah, saya ambil yang PMDP untuk jalur prestasi. Dan alhamdulillah sekarang masih berkuliah di situ juga kan. Iya, alhamdulillah. Nah ada yang kelupaan nih Kak untuk ceritain sedikit tentang praktikumnya nih Kak, gimana di sana? Dan apakah kalau di Poltekkes kita juga masih heboh sama laporan kayak di universitas gitu atau gimana nih Kak? Oke, ya kalau kehidupan kampus dan belajar gitu pasti. Kalau laporan iya, hampir banyak penugasan juga yang harus menyantumkan laporan, paper seperti itu banyak banget. Jadi lumrah lah kalau menurut saya, kalau di kampus pun juga seperti itu kan harusnya. Praktikumnya gimana nih Kak? Praktikumnya? Oke, kalau praktikum, kalau biasanya nih, kalau nggak lagi pandemi gini, akan ada praktek lab seperti itu ya. Jadi tiap berapa kali pertemuan teori di kelas, habis itu kita praktek nih, untuk memperdalam lagi ilmu praktisnya dari teori yang udah dipaparkan kemarin. Nah, karena ini pandemi, ini agak sulit juga, karena kan kalau praktik itu harus di onsite ya, jadi harus di tempat, harus di lab. Nah, karena pandemi ini jadi agak sulit, dan praktik rata-rata dibuat online gitu. Oke. Nah itu Kak, fasilitasi dari kampusnya sendiri atau dari prodinya ini ketika pandemi itu seperti apa Kak? Untuk pembelajarannya? Oke, fasilitasi tentu ada subsidi pakai data ya, seperti yang dilakukan pemerintah. Itu ada, kami juga merasakan itu. Habis itu perkuliahan semua dilewatkan platform online meeting, Zoom rata-rata. Juga lewat website, dan ya semuanya jadi ya online ya. Dan kegiatan praktik itu susah banget, jadi nggak bisa dilakuin. Dan teman-teman ini rata-rata juga sulitan juga sih kalau mata kuliah yang harus praktik dan belajar sendiri, karena nggak ada praktik di kampus ya. Kurang lebih itu kalau di kondisi yang sekarang ini ya, pandemi ini. Oke, nah ini nih Kak, ada tips tips lah buat maba-maba yang udah masuk ke jurusan Kakak gitu supaya tetap bisa bertahan di jurusannya sampai akhir nanti, itu gimana nih Kak? Wah, itu berat itu. Oke. Kalau di OT sendiri, tips saya ya belajar bertahap aja. Jadi kalau misalkan belajar itu jangan keburu melompat ke yang jauh, tapi mastering dulu yang bawah-bawah. Misalkan kalau di ilmu kesehatan kan wajar ya harus tahu anatomi, fisiologi. Nah itu di mastering dulu, kita fokusin ke situ sampai paham seperti itu. Lalu hal-hal yang materi-materi dasar itu diselesaikan dulu, dipahami dulu. Jadi kalau udah keburu semester tinggi, kita nggak perlu balik lagi kalau kelupaan belajar di semester yang bawah. Jadi kalau yang bawah itu udah paham, jadi nanti ke atas tinggal ngelanjutin kayak gitu. Habis itu jangan lupa untuk turut aktif lah ke organisasi kemahasiswaan, entah itu di kampus maupun di luar, entah itu komunitas atau ikut klub dan lain sebagainya. Itu juga penting. Dan karena ya kondisinya memang walaupun seperti ini, tetaplah untuk aktif gitu ke mahasiswa, ke organisasi mahasiswa atau ke komunitas yang ada di luar, karena dari situ skills bisa kita bentuk gitu. Jadi nggak cuma teori yang kita dapat di kuliahan, terus praktiknya cuma nunggu jam ujian praktik atau kuliah praktik, tapi ketika kita udah masuk di wadah seperti itu, kita bisa menyalurkan juga sebetulnya skill-skill praktik itu.
Iya, oke. Setuju banget ya. Intinya adalah teman-teman jangan gak sabaran karena belajar itu tetap bertahap ya. Meskipun nanti kalian banyak ilmu yang didapat dalam kelas berupa teori, tetap di skill di luar kelas juga itu penting. Itu tips dari Kak Rido. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk jurusan okupasi terapi sendiri, prospek kerjanya itu gimana nih Kak? Apakah memang nanti pasti masuk ke kesehatan atau bisa geser-geser kemana gitu ke pendidikan atau seperti apa nih? Oke, iya. Ya, jadi kalau kita kalau dari kami teman-teman mahasiswa OT itu membreakdown OT itu apa dan sampai mendetail banget, kita bisa tahu ternyata kalau OT itu kerjanya nggak cuma di rumah sakit atau di klinik seperti itu, bahkan bisa sampai di sekolah. Biasanya di sekolah itu di sekolah inklusif. Jadi sekolah umum yang ada ABK-nya, yang ada anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus seperti autisme, cerebral palsy, Down syndrome seperti itu. Itu juga ada di situ. Okupasi terapis juga menangani di sekolah. Lalu di rumah sakit jiwa, kami juga ada di situ untuk merehabilitasi pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Kami juga ada di situ. Lalu kalau kita coba lihat dari perspektif di luar negeri, justru akan lebih luas lagi, bahkan sampai ke komunitas. Jadi di setiap panti lansia atau panti intinya panti gitu ya, panti sosial seperti itu, OT juga ada di situ untuk membantu rehabilitasi sosial di sana. Lalu di penjara juga ikut membantu memberikan layanan ke teman-teman narapidana di situ yang sudah yang sudah masuk ke tahap untuk direhabilitasi biar bisa kembali lagi ke masyarakat seperti itu, bisa berpartisipasi lagi. Dan ya banyak sih, cuman kalau di sini masih fokusnya itu di rumah sakit dan klinik, karena juga di rumah sakit dan klinik itu pun butuh banget OT gitu, karena belum merata satu Indonesia ini. Oke. Gitu sih Kak. Penyebaran lulusannya itu belum merata, sedangkan kebutuhan pekerjaannya itu banyak gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Berarti peluang teman-teman untuk masuk ke OT ini sangat besar gitu ya teman-teman. Nah untuk kakaknya sendiri nih, Kak Ridho sendiri, rencananya setelah lulus itu mau gimana nih? Mau ngambil prospek pekerjaan yang mana atau mau lanjut lagi misalnya mendalami keilmuannya gimana? Wah, ini sebenarnya masih tak rahasiakan ya, tapi tak sedikit kasih bocoran. Oke lah, boleh dikit aja. Ya, karena gini, pendidikan OT di Indonesia itu kan juga sedikit. Dari itu kayaknya penting juga sih kita mengembangkan pendidikan OT itu lebih banyak lagi, biar lulusannya juga makin banyak kayak gitu. Nah, itu juga jadi satu cita-cita saya ya setelah lulus OT gitu. Selain nanti juga kasih layanan gitu ke pasien-pasien seperti itulah ya. Kalau secara spesifik ke profesi, saya belum berani saya nggak mau sih ngasih tahu karena itu masih rahasia. Ya intinya itu harapan saya bisa mengembangkan pendidikan sama memberikan pelayanan. Oke. Ada ini Kak, pertanyaan kayak misalnya apakah nanti setelah lulus itu kita bisa untuk membuka praktek sendiri nggak sih Kak untuk okupasi terapi ini? Apa memang harus nanti induknya masuk ke rumah sakit dulu baru kita bisa praktek gitu Kak? Oke. Kalau dari apa yang saya temui dari kakak-kakak alumni dan pengalaman selama kuliah, rata-rata sudah bisa mendirikan klinik sendiri karena udah punya surat izin praktek seperti itu ya. Dan banyak juga yang jadi wirausaha di bidang okupasi terapi dengan klinik atau membuat alat bantu dan lain sebagainya. Tapi yang kalau saya rasa sih yang perlu dipromosikan di sini, kalau dari OT itu kalau mau jadi S2 itu harus kuliah di luar negeri. Karena di sini S2 OT ya, jadi master okupasi terapi itu ada di luar negeri. Kalau di Indonesia belum ada S2-nya. Jadi teman-teman yang berminat banget kalau misalkan mau mendalami ilmu OT ini, ya terbanglah, belajarlah sampai ke negeri Cina.
Tapi di sini bukan Cina ya, Amerika. Karena Lebih jauh. kiblatnya OT dunia di Amerika kayak gitu. Oke. Nah, itu jadi bisa jadi apa ya? Motivasi buat teman-teman kalau Halo? misalnya sekarang udah ada kepikiran nih, kayaknya aku tertarik nih buat OT gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih Kak. Halo Kak? Nah, Halo. Sudah terdengar belum? iya. Udah. Ya. Udah. Sekarang karena waktunya juga sudah mau habis ya Kak. Ada ini nggak Kak, pesan-pesan untuk camaba atau calon-calon maba yang masih SMA, yang rata-rata anak SMA itu kebingungan ya mau lanjut kemana gitu. Ada tipsnya nggak Kak buat supaya mereka nggak salah jurusan gitu nantinya nih Kak? Oke. Ya, yang penting gini aja. Kalau misalkan kamu itu SMA IPA, ya udah konsisten aja di situ. Cari minatmu. Misalkan kamu minat biologi, ya kamu nanti bablasnya atau tembusnya ya ke yang jurusan yang berkaitan biologi. Biologi kan banyak, ada yang ketumbuhan, hewan, atau ke manusia, seperti itu. Kalau kamu suka fisika, kamu cari itu jurusan yang berkaitan dengan fisika kayak gitu, dan kimia juga. Jadi kalau kamu lompat atau lintas jurusan itu, saya kira kamu sayang banget waktunya, karena udah belajar selama kurang lebih 12 tahun dan di masteringnya fokusnya di IPA, terus kamu lintas ke jurusan lainnya, itu buat apa kamu 12 tahun bisa bisa master? Harusnya bisa mendalami IPA, di mana teman-teman IPS juga nggak bisa lakukan itu, lah kamu malah melompat ke jurusan yang dilintasmu di selain yang kamu pilih itu tadi, IPA. Jadi konsisten aja, pelan-pelan, pasti kamu bisa kok capai apa yang kamu pengen kan. Iya, jadi adik-adik nih sarannya adalah konsisten, dalami ilmunya, belajar secara bertahap. Benar kata Karido tadi, belajar itu harus secara bertahap. Nanti juga kita akan menemukan nih, kayaknya kita cocok kemana, passionnya kemana gitu. Jangan sampai malah menghabiskan waktu 12 tahun yang sudah kalian korbankan itu jadi sia-sia karena kalian ngambil lintas jurusan gitu ya. Nah Kak, ada closing statement nggak nih buat teman-teman yang udah gabung sama kita dari tadi? Gimana nih Kak? Oke. Ada beberapa 3 poin aja. Yang pertama, kita udah masa yang seperti ini, adaptasi. Ayo kita coba adaptasi dengan teknologi. Yang kedua, jangan lupa konsisten dan belajar terus mendalami ilmu yang udah kita pilih gitu. Yang kedua, jangan lupa berbagi. Bagi ilmu itu penting banget ternyata di masa yang makin nggak pasti ini. Kurang lebih itu. Iya benar. Kurang lebih gitu ya Kak ya. Oke Kak, terima kasih karena nggak kerasa ya waktunya juga sudah mepet nih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk sharing-sharing di live session hari ini, hari Minggu. Buat teman-teman nanti yang misalnya ketinggalan cerita-cerita dari Karido ini, bisa baca nanti dokumentasi artikel kami tentang Karido di intipkuliah.com dengan kode X221 gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Jaga kesehatan selalu ya. Sama-sama.